rahmatullah. Ya dua belah atu jemalah. Ya lo nasib lo di atu ule. Mengalun lake bakaum dumna. Ya lo nasib lo di atu ubun. Salam alaikum non tegur sapa. Lon siprong bot si kurang syarat ulon kun tanda mulia. Jarot si kurang lon beut lapan dengan to timpan ngon asokaya. Jarot lon lapan lon beut tu. Tare pangkatakan lon lambur kesembut karo engkau cara engkau cinara. Tare pangkatakan lon lambur kesembut karo engkau cinara engkau cinara. Tare pangkatakan lon lambur kesembut karo engkau cinara engkau cinara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Yang pastinya senang dan bahagia sekali saya Tina Agustina Dan saya Dimas Padi bisa hadir di tengah-tengah hadirin semua dalam acara Gerakan Cerdas Memilih dengan tema Memilih Cerdas. Ya, yang pastinya acara ini secara serentak di seluruh Indonesia disiarkan melalui live Pro 2 dan juga live YouTube RRI Melabuh sebagai bentuk untuk mensukseskan pemilu tahun 2024. Iya, benar sekali rekan Dimas. Acara ini live di Programa 2 RRI Melabuh dan live YouTube RRI Melabuh. Jadi pendengar di rumah bisa mendengarkan, penonton di rumah juga bisa langsung menyaksikan acara ini. Baik hadirin dan juga pendengar serta penonton RRI, sebagai bentuk keagungan Allah SWT, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Tengku Haryadi. Kepada Tengku Haryadi kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
قيل لكم تفسحوا في المجالس قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan selawat pada hadirin mohon berdiri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Salam
Ya, baik. Nah, karena sebelum kita mulai acara, lebih bagusnya kita yel dulu ya. Benar sekali. Ini Iya. ada mahasiswa duduk di terasnya kampus ya, untuk menikmati walaupun tidak pada di bawah tenda, namun saya rasa paling semangat. Iya. Indonesia banget gitu ya. Iya, benar sekali. Dan ini bentuk kepedulian mahasiswa kita dalam menyukseskan gerakan cerdas memilih hari ini. Walaupun hanya 200 yang sudah registrasi, namun luar biasa ini rekan Dimas, antusias daripada adik-adik mahasiswa untuk memeriahkan gerakan cerdas memilih hari ini. Oke, Kita yel-yel langsung, kan? oke, yel-yel ya. Mana yelnya? Siapa kita? Siapa kita? RRI Melabu. Aduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk adik-adik dan juga tamu undangan yang sudah berhadir di hari ini. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan dan pemirsa serta pendengar RRI Pro 2 RRI Melabu, apresiasi dari Kepala LPP RRI Melabu sekaligus menyampaikan materi tentang peran RRI dalam menyukseskan pemilu 2024 dengan program Cerdas Memilih. Kepada Bapak Ferry Widodo kami silahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Rektor Universitas Teguh Umar Bapak Dr. Ishak Hasan, MSI. Yang kami hormati Kapolres Aceh Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Wak Panji Santoso, MSI, yang kami hormati. Serta juga tak lupa Ketua KIP Aceh Barat, yaitu Bapak Tengku Novian Mufti, serta juga Ketua Panwasli Aceh Barat Ibu Marzalita, MSI, dan juga tak lupa ini para pembantu rektor Universitas Teguh Umar yang dapat hadir pada pagi hari ini, serta juga para dekan Universitas Teguh Umar yang sudah hadir di tenda utama ini sendiri. Serta juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh KIP yang ada di wilayah Aceh Barat Daya, yaitu KIP Aceh Jaya atau yang mewakili yang sudah hadir, terus juga KIP Aceh Selatan atau yang mewakili, KIP Abdiak, KIP Nagan Raya, serta KIP Semelu yang mewakili ataupun yang dapat hadir pada hari ini. Serta juga tak lupa kepada tamu undangan, utama sekali mahasiswa yang ada di wilayah Aceh Barat, dan terkhusus kepada mahasiswa Universitas Teguh Umar yang ada di wilayah Aceh Barat. Serta juga tak lupa kami undang mahasiswa STEM Tengku di Rundeng, mahasiswa STEM Darul Hikmah, ada HFI, mahasiswa STIKIP Bina Bangsa, mahasiswa STIMI, HKN, Akbid Payung, Akbid PHMN, dan tak lupa BEM Universitas Teguh Umar. Serta juga tak lupa kru pendukung pelaksanaan gerakan cerdas memilih yang berlangsung di Universitas Teguh Umar ini sendiri. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya dan ridhonya kita bisa hadir di pagi hari ini dengan cuaca yang baik, cuaca yang bersih. Walaupun tadi malam sempat turun hujan, namun di pagi ini alhamdulillah cerah dan juga memberikan semangat buat kita, terutama sekali kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Teguh Umar yang hadir pada pagi hari ini.
Salawat dan salam tak lupa kita hibahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin hingga yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berbekal dari pengalaman yang kita lakukan, Radio Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Gerakan Cerdas Memilih yang berlangsung pada tahun 2023 ini tidak lain adalah memberikan pemahaman kepada seluruh pemilih pemula, seluruh generasi muda dan seluruh generasi milenial untuk nanti mengetahui dan memahami apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber yang nanti akan tampil pada Gerakan Cerdas Memilih ini sendiri. Kegiatan ini secara sentral akan dilakukan nanti tepat pukul 10. Nanti ada sambutan dari Direktur Utama menandakan bahwa Gerakan Cerdas Memilih secara langsung akan dilakukan di 69 satuan kerja yang ada di Indonesia. Mungkin ada sekiranya dari seluruh mahasiswa yang ingin bertanya terhadap peran RRI untuk menunjang kegiatan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tina. Untuk adik-adik semua yang ada di sini jangan lewatkan karena akan ada souvenir cantik dari RRI untuk adik-adik semua ya Bu Dimas ya. Iya, setiap pemateri nanti didengarkan dan nanti pasti ada pertanyaan dan juga ada yang dijawab juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Umi Sahada dari Universitas Teguh Umar. Jurusan sosiologi. Oke, baik. Sehingga di sini yang saya tanyakan ialah bagaimana peran RRI ini di dalam pemilihan Bawaslu tersebut. Saya sudah sampaikan bahwa peran RRI tidak lain adalah memberikan informasi, edukasi yang positif, terutama sekali terhadap pelaksanaan kegiatan pemilu tahun 2024. Berbagai kegiatan yang akan kita lakukan, satu di antaranya yaitu ini, Gerakan Cerdas Memilih. Selain daripada itu, kita juga ada dialog-dialog dengan penyelenggara pemilu. Ini tidak lain adalah memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bagaimana pentahapannya, apa itu pemilu, apa itu pelaksananya kapan, terus juga mata pilih kapan. Penyelenggara pemilu yang ini tidak lain adalah KIP dan juga Pak Wasli serta juga pihak keamanan, tidak lupa yaitu Kapolres kita yang baik hati yang hadir pada hari ini. Langsung Pak Ferry, kira-kira apa ini pertanyaannya? Tadi jika adik-adik tidak saja peserta di sini, peserta juga yang di sekeliling sini boleh juga menjawab. Tadi saya sudah sampaikan, saya minta satu aja. Frekuensi Pro 2 itu berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adi, saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian dari Universitas Teguh Umar. Ya, langsung saja, berapa frekuensi Pro 2 RRI Mlabo? 90,3. Sekian, terima kasih. Ayo, kira-kira betul nggak? Kayak ragu-ragu tuh Pak Yohannya. Berapa? Oh, betul. Yeay, selamat. Oke, selamat. Oke, bagi yang bertanya dan juga kuis tadi langsung ke depan. Baik, selamat buat Rara. Kita berikan tepuk tangannya buat Rara. Oke, inilah pemenang-pemenang kita yang berani pada hari ini. Ada Untuk Adi. adik-adik lainnya Ya. jangan lupa ya nanti. Ya, terima kasih. Ya, foto sekali lagi, foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini. Bong hati gadang aleho, kalon sinten adinda, sungguh sakiti ulu hati. Sebelah situ. Abang galau, wayang mano ieu mata. Cintaku hilang begitu saja.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tema yang diberikan yaitu politik dan demokrasi. Saya sampaikan pada Pak Ketua FPP RRI bahwa momen ini sangat penting dibuat di kampus. Mengapa? Karena ini anak-anak muda Indonesia yang pemilih pemula ada di sini. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan pencerahan-pencerahan untuk bagaimana kita menghasilkan pemimpin-pemimpin kita di masa depan yang hebat. Anak-anak muda lah yang bisa memilih pemimpin. Mereka inilah yang kemudian nanti mereka akan menjadi mengambil bahagian di masa depan. Kalau pemimpin kita tidak bagus, ini anak-anak muda juga akan susah untuk bagaimana menjalani kehidupan di masa depan. Saya kira kita menyambut sangat baik sekali pada hari ini. Ya, sangat penting sekali momen ini. Dari kemarin saya sampaikan bahwa UTU siap untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan agar anak-anak muda ini bisa mewarisi masa depannya dengan baik. Politik dan demokrasi ini itu kalau saya mengatakan sebagai itu side point. Bahkan satu sisi lagi adalah ekonomi. Tiga hal ini sangat penting sekali. Kalau politik tidak benar, demokrasi tidak benar, ekonomi juga tidak benar. Jadi kita di kampus ini belajar. Ada belajar demokrasi, belajar politik, belajar juga ekonomi. Kalau politik tidak stabil, demokrasi tidak sehat, kita impossible untuk adanya pertumbuhan ekonomi. Tidak ada pertumbuhan ekonomi, tidak ada pemerataan. Tidak ada pemerataan berarti kita berlama-lama dalam kemiskinan. Hari-hari ini bangsa kita ini bangsa yang terutama sekali Aceh, provinsi termiskin di Sumatera, provinsi termiskin di Indonesia, sangat memalukan sekali. Oleh karena itu di tangan pemimpinlah kita bisa mewarisi bangsa ini, daerah ini menjadi lebih baik. Anak-anak muda harus ambil bagian. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada RRI yang sudah mengambil tempat di UTU. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Mahendra. Siapa namanya? Rahul Mahendra. Oh, saya pikir Syahrul Khan tadi. Rahul ya. Saya mahasiswa Universitas Teguh Umar dengan prodi Teknik Mesin angkatan 2020. Mana nih anak teknik? Ada nggak di sini? Mana suaranya? Baik, langsung aja. Ini saya mau bertanya kepada Bapak Dr. Ishak Hasan MSI selaku Rektor Universitas Teguh Umar, dan dengan judul tema politik dan demokrasi. Jadi saya mau bertanya tentang mengapa sih harus ada demokrasi di dalam politik? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Demokrasi itu adalah from the people, by the people, for the people. Apa itu? What the say? What the meaning of from the people? Ya, by the people, for the people. Apa itu? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, ini konsepnya. Nah, oleh karena itu dalam strategi pencapaian bagaimana dari rakyat, oleh rakyat ini perlu ada policy, ada politik, ada strategi untuk mencapainya. Ya, dari rakyat, rakyat yang bagaimana, oleh rakyat yang bagaimana, dan untuk rakyat yang bagaimana. Nah, inilah perlunya politik. Saya kira demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nawati, saya dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, angkatan 2019. Iya. Ada tepuk tangannya untuk adik kita. Baik, dari kata-kata yang di belakang tentang Universitas Teguh Umar, yaitu menyemai ilmu dan memetik kemakmuran. Iya. Yang biasa ini benar-benar adik kita yang memperhatikan jeli gitu ya. Yang komunikasi mana? Yang politik tuh nggak nongol. Iya, langsung Bapak. Baik, bingkisan dan luar biasa sekali diberikan oleh Rektor Universitas Teguh Umar kepada mahasiswa teknik yang diterima oleh Rahul.
Kontribusi luar biasa sekali. Semoga hadiahnya bisa dimanfaatkan dengan baik ya Adi Rahul. Sungguh luar biasa sekali. Sepertinya 24 LKS sudah diselesaikan. Pintu gerbang saja bisa dihafal. Sungguh luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beriring salam kita sambungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini dalam waktu yang singkat saya coba memaparkan karena rundown acara yang padat. Sebagian tadi sudah disampaikan pada saat wawancara dengan Mbak Tina bahwa kami sebagai penyelenggara KIP Aceh Barat memang sedang dalam tahapan bisa dikatakan tahapan-tahapan penting pelaksanaan pemilu 2024. Kita sudah melakukan verifikasi partai politik. Ada 24 peserta pemilu partai politik yang sudah lolos verifikasi untuk ikut serta dalam pemilu di Indonesia. Nah, khususnya Aceh Barat, kita sudah menerima pendaftaran dari 22 peserta pemilu dari partai politik, juga termasuk 6 parpol lokal di dalamnya. Nah, dari 24 partai politik tersebut, mungkin bisa saya sampaikan, itu ada sejumlah 461 bakal calon anggota legislatif yang terdiri dari 294 laki-laki dan 167 perempuan bakal calon anggota legislatif. Bakal calon tersebut masih harus melalui tahapan verifikasi untuk nanti kita tetapkan sekitar bulan 11 yang akan datang. Sementara itu kita juga masih terus setelah melakukan pemutakhiran data pemilih, kita masih dalam tahapan penyusunan daftar pemilih. Nah, daftar pemilih sementara yang terdaftar untuk Aceh Barat saat ini ada sejumlah 143.384 pemilih, terdiri dari 71.150 orang laki-laki dan 72.243 perempuan. Setelah tahapan ini, ada tahapan penting lagi nanti sekitar bulan 11 juga, yaitu masa kampanye. Nah, masa kampanye itu juga penting untuk kita ingatkan bersama, karena tema dari pemilu 2024 ini adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Jadi jangan sampai pelaksanaan pemilu ini malah menjadi sarana yang menjadi ajang untuk pecah belah. Akan banyak mungkin berseliweran di media sosial isu-isu hawa-hawa yang bermuatan sara. Nah, politisasi sara ini mungkin untuk bisa kita hindari. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ratna Sari dari Universitas Teguh Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Ilmu Komunikasi. Seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, bahwasannya dalam menjelang pemilu tentunya pasti akan ada berita-berita yang beredar, dan tidak dipungkiri lagi juga pasti akan ada berita hoax yang beredar. Nah, pertanyaan saya, Pak, gimana sih cara agar kami, kaum milenial, dapat menemukan informasi yang aktual terkait dengan pemilu nanti dan terhindar dari hoax-hoax nantinya? Pertama kita cek dulu kebenaran. Banyak sarana untuk mengecek, kita tinggal klik saja informasi yang kita cari. Mungkin akan biasanya Menkominfo itu langsung bisa mengkonfirmasi itu hoax atau tidak. Nah, tapi kalau untuk info-info yang akurat, biasanya kita bisa temukan di media-media yang memang media-media kredibel. KPU, KIP Aceh Barat juga punya media sosial. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Bang Novian. Ini sesi kuis. Saya kasih pertanyaan mudah saja. Pemilu
2024 tanggal berapa dilaksanakan? Baik, untuk pemberi pertanyaan tadi, silakan. Iya, ada adik Ratna Sari dan juga Edo Kurniawan. Di sini, Dik, jangan jauh-jauh. Iya. Iya, ini yang memberikan pertanyaan. Ratna Sari. Semangat Edo. Foto dulu. Baik, semoga hadiah ini bisa bermanfaat ya, diberikan langsung oleh Ketua KIP Aceh Barat, Bapak Teguh Novian. Dan selanjutnya ada adik kita Edo Kurniawan yang luar biasa hafal dia ya tanggal pemilihan. Kalau tidak hafal itu wah parah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, proses awal pemilu sudah dimulai dari bulan Juni tahun 2022 seperti yang disampaikan oleh Ketua KIP Aceh Barat, di mana tahap awal mulai dari penyusunan regulasi telah dicantumkan, malah dicanangkan di tingkat nasional. Tentunya proses demi proses telah kita lalui bersama-sama, di mana pada perasaan ini adalah sudah masuk ke dalam proses verifikasi administrasi bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan atau semua level, apakah baik dari pusat maupun sampai ke DPRK. Ini tentunya jangan lepas dari awasan kita. Karena kenapa? Yang menentukan 5 tahun ke depan adalah bapak-bapak yang akan kita pilih di tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti. Saya ingatkan kepada adik-adik mahasiswa, kalau memang belum terdaftar dalam pemilih, mohon segera untuk mendaftarkan diri. Supaya kenapa? Satu suara Anda sangat menentukan 5 tahun ke depan. Siapa yang akan memerintah kita, siapa yang akan mengambil kebijakan tentang kehidupan kita nanti. Ini jangan anggap sepele, jangan anggap sebagai golput itu pilihan terbaik, itu tidak baik. Walaupun undang-undang tidak melarangnya, tapi golput bukan pilihan terbaik buat adik-adik yang memang pada saat ini menjadi pemilih awal atau pemilih pemula. Semua dari kita yang mempunyai hak memilih, itu kita bersama-sama bergandengan tangan, berpartisipasi mengawasi supaya memang nanti yang terpilih adalah calon-calon yang kredibel, yang punya potensi dan yang berkualitas. Saya minta maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Marzalita. Baik, giliran tanya kayak sebelah kanan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida. Di sini saya perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Melabu. Baik, sebelumnya Bu, kami dari organisasi HMI sendiri, alhamdulillah juga sudah mendaftarkan organisasi kami sebagai pemantau pemilu di tahun 2024 yang mendatang. Baik, yang menjadi pertanyaan di sini, ketika kita berbicara masalah golput, masalah berpolitik, lantas kami sebagai mahasiswa juga dilarang untuk berpolitik. Nah, sekarang ketika bukan lagi mahasiswa yang berada di garda terdepan, siapa lagi akan mengedukasi masalah tersebut? Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan dari Ibu dan bagaimana cara Ibu menyikapi masalah tersebut? Saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya pemantau penyelenggara itu meskipun mengurus tentang pemiluan itu bukan berarti kita masuk dalam politik praktis, ya. Kita ingin menjadi wasit di sini, jadi ingin melihat, mengawasi memang peraturan penyelenggaraan pemilu berjalan secara demokratis. Baik, kepada Ibu Marzalita kami serahkan untuk menyerahkan untuk penanya.
Penanya dulu. Ya, ini perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan selanjutnya adik. Hidup FKM. Ya, luar biasa FKM ya, gizi ya. Ada Misran. Semoga hadiahnya bisa bermanfaat selain Baik, Ibu. kita kembali ke tempat dan Ibu kami silakan untuk kembali ke tempat. Aduh, Wan. Pening kali ini aku hari ini tahu. Aku pikir ini gerakan cerdas memilih apa? Aku pikir ini gerakan cerdas memilih cewek apa calon istri, calon suami. Berge. Rupanya memilih caleg, memilih pemimpin. Berge. Iya. Gerakan cerdas memilih. Iron cerdas bukan? Bek pelana bangai ni. Bangai kasih bangai. Nyau 3 minggu nyau hana kajai gula aja. Putra. Yang minggu nyau aku hana nama gula aja. So nama gula. Bek kayak pegah kajak kau boleh mau medan. Kak, aku piyo, hilo, hana boleh re, mahal dari 220 ke 220. Kasih pelot dong. Ai, aku bayang berke hana nama gula. Alpa. Pakah hana nama gula. Nepi oh, mahal Pak. Nyok 220. 220 leo. Nepi oh. Kagiliran ane long jai belakang kali lo. Nyan yang beron maksud ane long siapa? Habis berke. Ku berke drok. Long buku jai gula melo. Man pegang mentinggi lagi yang nyo gerakan cerdas memilih. Yang kita nyo maksudi ya, kita harus cerdas dalam memilih di pemilu 2024. Ya, kan nggak betul cerdas, tapi kalau aku sang trauma bang pilih-pilih ngawan ke. Puji. Padahal caleg lu. Ketajai, kita bingung tu. Nyangkuhnya caleg le, makanya kita nyo harus pilih sesuai dengan hati nurani. Sesuai dengan hati nurani yang bisa membawa Indonesia ini lebih maju ke depannya. Iya, betul. Tentu ji, baik sampai yang bukangai pergi. Yang masalah Cina, hawak lah, mak sosial media, batik tu segala macam, caleg nyotrom caleg je pegang ke caleg je. Tak bingung tu. Mai dah pegang hawak. Ilah, kerja apa pegang hawak ni ajar tu pernah. Hai, pergi. Hawak dilarang. Yang kena undang-undang ITE. Dia di penjara. Dia di penjara. Undang-undang. Nak kena undang-undang. Berarti bulan pergi ulonyo. Nah hadir bersama kita nyo Bapak Kapolres Aceh Barat Panji Santoso. Nanti datanya mbak beliau. Nyanyi roh belum kan? Kapolres nyanyi roh belum? Nyanyi roh ni. Polres. Jangan putih. Tapi pergi. Tanya sosialisasi dah pegah kepada masyarakat khusus kepada mahasiswa utuh bahawa jangan golput. Jangan golput karena pakon jangan golput nantinya itu membawa kerugian bagi kita, membawa kerugian bagi negara. Dan mesti nada mahsuara diroti membawa kerugian neraka. Tentu ji pikiran nak pilih calon jenazah ya. Kau calon jenazah. Hai baju hagai buka hidup kaji hero aku. Jadi lagi-lagi drog kan bingung yang kena golput ya. Kompanya hitamnya tidak boleh. Tidak dibenarkan. Ada medeh kan pergi dengan tapi kontribusi dan suara apa? Yang membawa ke arah yang lebih baik. Maksud caleg yang dipilih dan ke itu punya mutu dan punya je ke bangun negara, je ke bangun daerah. Yang sesuai dengan hati nurani. Jangan yang punya kutu ya. Ya baby pay tertuh di beka, hanya banyak hitamnya hanyut. Kacau, hanyut. Dan itu salah satu menjadi pelanggaran pergi. Ya betul. Menjadi pelanggaran dan nanti bisa ditindak. Lagi kepegah benar oleh ibu bahwa nak kiat-kiat pengenalan dan diawasi. Diawasi, maksud diawasi ketat itu ya. Ketat. Namanya juga pemilu. Iyalah, jangan sampai gara-gara kita yang melanggar jadi menodai kelancaran dari pemilu. Ya betul. Pergi, kita akan minta kepada Bapak Kapolres kita untuk menyampaikan materi pemilu damai pada kali ini. Kita sambut ini pergi Bapak Kapolres kita. Kami persilakan Bapak AKP Panji Santoso MMIC. Untuk kami persilakan Bapak. Kita dengar di bawah aja pergi. Aku nggak berani juga oleh poin cici aku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Rektor UTU, inisiator acara Bapak Ferry dari RRI. Pada pagi hari ini pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Selawat dan salam tersanjung keharibaan baginda besar Muhammad SAW yang beliau ada sebelum kata ada itu ada dan tetap tiada walaupun nanti kata ada sudah tiada. Pada pagi hari ini kami sungguh sangat terhormat. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan atau hal-hal yang perlu sama-sama kita laksanakan dalam menghadapi event akbar yang dinamakan pemilu ini. Tapi sebelumnya ada oleh-oleh pantun dulu buat Bang Berge. Udah jauh-jauh dari lo semuanya datang. Bang Berge nyanyi buah teh gadong yang pilu. Di depannya ada buahnya buah jeruk. Hari ini kita adakan sosialisasi pemilu. Semoga pemilu berjalan dengan aman, damai, dan sejuk. Pemilu adalah sebuah kontestasi politik yang memang perlu kita ketahui bersama bahwa ini adalah hal yang menjadi sebuah tolak ukur bagaimana suatu bangsa dalam memilih pemilih yang akan melaksanakan pemerintahan 5 tahun ke depan. Peran Polri, khususnya peran Polres Aceh Barat, kami melaksanakan beberapa hal. Mungkin sekarang ini mesin demokrasi sudah panas. Jadi ketika ada suatu kontestasi, pasti di situ sudah ada strategi dan siasat. Nah inilah yang menyebabkan suatu mesin sudah mulai menyala. Nah di tengah menyala mesin ini pasti ada hal-hal yang akan menjadikan suatu polarisasi. Oleh karena itu, hal pertama yang kami laksanakan adalah memperkecil suatu perbedaan atau polarisasi. Ini akan kami laksanakan cooling system, yaitu pendinginan, di mana nanti alhamdulillah sekarang Pak Ferry sudah melaksanakan ini. Ini adalah sebagai bentuk cooling system. Dan terima kasih juga kepada RRI yang sudah melaksanakan ini sungguh sangat luar biasa. Saya berdiri di sini bukan hanya berdiri di hadapan 100-200, tapi berdiri di 8.000 mahasiswa UTU. Dan saya yakin di belakangnya sana akan ada banyak lagi yang akan mendengarkan hal-hal positif yang digagas, yaitu gerakan cerdas memilih. Nah gerakan cerdas memilih ini juga tadi ada beberapa kali disinggung tentang berita hoax. Jadi berita hoax ini adalah memang suatu perbuatan yang sangat keji. Sedikit saya jelaskan tentang perkembangan berita hoax sekarang ini. Artinya apa? Artinya ada pihak luar yang memang pengen mengadu domba komponen bangsa yang ada di Indonesia. Itu IP address-nya kalau dicek di Thailand, di Swiss, Malaysia, tidak ada satupun yang di Indonesia. Sehingga operator-operator ini sudah bekerja sedemikian hebat untuk memecah belah bangsa ini. Nah sekarang zaman proxy war, zaman yang kita bisa benci dengan orang tanpa tahu orangnya siapa, hanya melihat suatu konten. Nah celakanya konten yang dibuat ini memerlukan modal, memerlukan waktu, menggabungkan antara satu video dengan video lainnya, menggabungkan narasi satu dengan narasi lainnya, ditambah di situ ada tulisan-tulisan yang ingin mengundang hak atau pihak-pihak yang pengen orang yang melihat itu mengikuti apa maunya. Ini ciri khas berita hoax, adalah gabungan dari beberapa video yang bukan aslinya, ditambah konten atau tulisan atau ditambah narasi-narasi tertentu. Beda dengan video asli yang pure seperti itu kejadiannya, tidak ada edit-editan. Nah konten yang dibuat ini membutuhkan biaya. Semakin kita klik juga semakin mereka dapat biaya tambahan untuk keuntungan mereka. Celakanya lagi, ada artificial intelligence. Semakin kita hobi masak, itu YouTube menawarkan konten masak sebanyak-banyaknya. Kita hobi bola, di konten YouTube itu bola semuanya. Nah kalau kita hobi head speed, hobi segala macam, itu ditawarkan di situ berbagai macam aneka konten. Nah inilah yang menjadi perputaran bisnis yang bisa dikatakan ini adalah bisnis yang sangat luar biasa bagi para pengadu domba tadi, penyebar berita. Oleh karena itu kami dari kepolisian menghimbau, mari kita saring dulu sebelum sharing. Jadi kita saring dulu berita-beritanya, baru kita melaksanakan sharing kepada orang lain yang bermanfaat. Ingat, jempol jari kita sekarang sangat bermanfaat untuk stop berita hoax sampai di sini.
Ya, jari, jempol kita sangat bermanfaat untuk stop berita hoax hanya sampai di HP kita. Jangan disebarkan lagi kepada pihak lain. Oleh karena itu kami dari kepolisian menghimbau sekali lagi, mari kita cerdas memilih, mari kita laksanakan tanggung jawab kita untuk pemilihan ini karena ini adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Dan sekali lagi kami Polri siap mengamankan, siap bergabung, siap bersinergitas dengan seluruh komponen yang ada di bangsa di wilayah Aceh Barat ini untuk mewujudkan pemilu yang aman, tertib, kondusif, dan sejuk untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas FISIP. Di sini saya ingin menanyakan, Pak. Tadi kan kita membahas soal hoax. Nah, tentunya memang iya, kita tidak boleh menyebarkan hoax dan kita harus bisa mengetahui bahwa itu hoax itu bagaimana, Pak. Karena seperti yang saya ketahui, misalnya nih saya sendiri gitu ya mengalami ada nih informasi hoax, oh misalnya kita masuk perkuliahan itu tanggal 17 loh, mana nih itu hoax. Nah, jadi kan itu masih perselisihan dan kami masih tidak mengetahui bagaimana cara membedakan hoax dan bagaimana mengetahui bahwa itu hoax. Terima kasih Dia Rauza. Jadi tadi ada pertanyaan bagaimana hoax itu apa artinya atau bagaimana bedakannya. Jadi pertama kali kita bedakan dulu antara berita bohong dengan berita salah. jadi ada berita bohong, ada berita salah. Ya kalau tadi perkuliahan masuk tanggal 17 salah, tanggal 16 itu bukan hoax, itu hanya salah. Jadi kalau hoax itu adalah sesuatu konten atau suatu berita memang ditujukan untuk orang yang melihat, mendengar, atau menyimak akan terbawa dengan ilustrasi atau pembawa dari sebuah konten itu yang beritanya tidak benar. Contoh, ada 2 video atau 3 video digabungkan menjadi satu konten yang dikandung narasi-narasi tertentu atau tulisan tertentu yang untuk menyerang seseorang dengan berita bohong untuk membawa masyarakat atau warga yang melihat untuk tahu atau menguasai materi sehingga membenci orang tersebut. Ini adalah ciri-ciri berita hoax yang mudah kita bedakan. Kita bedakan dulu antara berita bohong atau hoax tadi dengan berita yang salah. Nah kalau salah itu nggak masalah. Makasih ya. Baik, kuisnya ini gampang aja. Jadi kalau tadi kan pertanyaan terbuka semua esai. Sekarang pertanyaan tertutup hanya jumlah, ngitung aja Mbak. Jadi berapa jumlah polsek yang ada di wilayah Polres Aceh Barat? Nah itu aja. Ya kalau nggak 1, 2, kalau nggak 2, 3, kalau nggak 3, 4, kalau nggak 4, 5. Silakan. Nama saya Samsidar, saya prodi Sosiologi Fakultas FISIP. Indonesia. Banyak fans saya ya di sini. Mungkin baik Pak, saya langsung saja menjawab. Ada 11 polsek Pak. Betul. Betul. Di wilayah Aceh Barat ada 12 kecamatan, tapi ada 1 kecamatan yang belum ada polseknya, itu kecamatan Patentua. Jadi hanya ada 11 polsek dan 1 pospol. Terima kasih deh. Kesediaan Bapak Kapolres Aceh Barat untuk memberikan hadiah atau souvenir yang sudah disiapkan untuk pemenang dan juga untuk orang yang sudah luar biasa berani bertanya untuk di hari ini ya. Silakan Bapak diberikan. Yang bertanya dulu Pak. Iya, Rauza. Rauza. Pertanyaannya ya, sering menerima janji palsu ya? Iya. Baik, interpretasi baik. Terima kasih. Iya, silakan kembali ke Terima kasih Pak Kapolres telah bersama kami. Iya. Dan terima kasih adik-adik sekalian. Dan Mbak Tina sebenarnya maunya apa sih? Saya nggak tahu mau apa karena cuaca semakin panas ini, Bung Dimas, rasanya ya keadaan juga semakin memanas ya. Jadi yang pastinya kita pengen nyanyi lagi ya. Mau nyanyi lagi nggak? Oke, kita mau nyanyi lagi. Kali ini bukan. Ya, baik. Silakan registrasi dulu. Peserta yang telah hadir, jangan lupa untuk melakukan registrasi sesuai dengan link yang telah didapatkan kemarin. Silakan. Jika tidak mengerti, silakan menghubungi panitia agar mendapatkan e-sertifikat. Dipastikan juga nama sudah sesuai. Baik, rekan Dina, selanjutnya kita masuk ke sesi hiburan kembali. Benar sekali, dan tentunya kita masih dalam acara Gerakan Cerdas Memilih dengan tema Menuju Pemilih Cerdas. Dan masih bersama saya Tina serta dan saya Dimas Wadi. Langsung
Langsung kita panggilkan Abang Bergeng. Mana tepuk tangannya? Tepuk tangannya dong yang meriah. Boleh merapat, silakan. Yuk nyanyi sama-sama. Oke buat kawan-kawan semuanya, tabel. Tabel. Yang bisa nyanyi sama-sama ya. Ayo, merapat, ayo. Ku sangka madu yang kami kira, rupa racun bisa. Kau tega cintaku kau ayo, kau susun syairku jangka. Rindu wajahmu sampai dalam ingatan. Pilu cuma segenggam harapan. Sekali. Hati-hati. Rupa racun bisa. Halo. Hidup utuh. Tabel. Kasih kata berhangane rasa, tapi jino ake. Sibuk tapi jino hanane ape gede mandung sirna. Yang memang cinta setulus hati, me ade pikir lekan boneka. Yang butuh sayang mukule pade asal kabaran. Siap. Rupa racun bisa. Halo kakak. Ma. Kasih kata berhangane rasa, tapi jino ake mandung rile gado jamnya. Ku sangka madu yang kami kira, rupanya racun bisa. Lagi. Wajahmu sampai dalam ingatan. Cuma segenggam harapan. Maju yang kami kira, rupa racun bisa. Luar biasa sekali nih antusias daripada adik-adik kita untuk mendengarkan dan menyaksikan penampilan dari Bang Bergeng. Tapi jangan kemana-mana adik-adik kita, karena Bang Bergeng akan kembali menghibur adik-adik semua. Kita lanjutkan Bung Dimas. AKBP Panji Santoso SIK MSI. Iya. Semoga saja terwujud Aceh Barat pemilu yang damai pada tahun 2024. Iya, yang pastinya apresiasi ini diberikan kepada narasumber untuk terus kita. memberikan kontribusi ilmu politik terkait dengan pemilu yang cerdas dan berkualitas. Semoga saja terselenggara pemilu dengan tertib dan juga sesuai dengan amanah undang-undang diberikan kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat. Terus saja
Panitia mengawasi pemilu tertib, damai dan lancar untuk Kabupaten Aceh Barat diserahkan kepada Ketua Panwasli Kabupaten Aceh Barat.